Hai, halo. Apa kabar Lovely Tribe? Aku berharap kamu di situ semuanya dalam kondisi yang sehat ya, bersama dengan orang-orang tercinta dan yang pasti kamu penuh keberkahan dan juga kebaikan. Oke? Triotenia hadir lagi dan kali ini ada pick a card reading. Wow, udah lama banget dari terakhir aku bikin pick a card reading ya. Untuk kali ini adalah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Hanya menangkap beberapa energi yang seperti bertanya-tanya, oh Tuhan, apa sih ini sebenarnya? Gitu. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Apa yang sebenarnya? Kalau kamu mau tahu, pilih di antara 3 tumpukan kartu yang ada di sini. Oke? Seperti biasa, untuk yang baru aku harus menjelaskan terlebih dulu. Ada 3 tumpukan kartu, kamu bisa pilih. Ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Pilih menggunakan intuisi kamu. Kamu bisa coba pejamkan mata, tarik nafas, dan kemudian biasanya akan terlihat satu di antara 3 kartu ini, ya, yang mana yang terlintas ketika kamu memejamkan mata, atau justru ketika kamu membuka mata akan terlihat lebih bersinar dibandingkan yang lain, atau hanya kamu merasa hati kamu menarik untuk memilih salah satu dari pile ini. Boleh pilih 2, karena seperti biasa, this is general reading, oke? Jadi, resonate-nya adalah bisa jadi beberapa di antara kamu 50% di sini, 20% di sini, 20% di sini, atau sebaliknya. Jadi nggak bisa 100% resonate hanya ada di satu pile saja. Biasanya energinya terbagi karena ada banyak energi yang aku tarik di sini. Oke? Are you ready, guys? Kita akan menuju pile 1 lebih dulu. Ini adalah 3 kartu The World dari 3 deck yang berbeda dan aku ingin tahu seperti apa dunia dan kehidupan yang sedang kamu hadapi sekarang. Oke? Ada juga sesuatu hal yang mungkin belum kamu lihat dan pesan dari spirit guide yang mau disampaikan atas situasi kamu yang sedang kamu jalani sekarang. So, let's get started. Ayo kita mulai. Pile 1. Kita menuju ke kalian lebih dulu ya. Hai pile 1, hai. Ini adalah yang kamu pilih tumpukan kartunya. So, oke, pile 1. Kartu pertama kamu adalah The Five of Pentacles. Kau juga punya Queen of Wands. Oke. Two of Wands. Oke. Ten of Swords. Ten of Swords. Lagi. Oh my God. What happened with this? Oke. Ini dia energi yang aku tarik dan aku merasa di sini ya dengan Five of Pentacles di sini. Kamu beberapa yang memilih pile 1 sedang merasa seperti kesepian, oke? Seperti sebuah perasaan ditinggalkan, kemudian mungkin hanya untuk 1-2 orang ini seperti sebuah kondisi kamu bangkrut, kamu merasa lack of money, jadi kamu merasa tidak stabil dalam hal keuangan. But semuanya adalah tentang ya kamu gak bahagia gitu. Gak ada tempat untuk menuju yang kamu merasa kamu bisa aman di situ. Dan sedih, khawatir, kecewa itu perasaan yang mendominasi. The Queen of Wands di sini, ini seperti apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini ya, perasaan sedih, kecewa, kemudian merasa kesepian, ditinggalkan, tidak ada seorang pun yang sepertinya bisa kamu andalkan, itu yang kamu rasakan. Pada akhirnya keadaan ini, oke, semesta membuat kamu berada di titik ini ya, agar kamu segera bertransformasi, agar kamu segera berubah menjadi the Queen of Wands. Karena seperti sudah diberi banyak waktu oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk mengambil pelajaran dari setiap cycle atau setiap kejadian, peristiwa, setiap hal yang membuatmu harusnya tumbuh menjadi jiwa yang lebih bijaksana, tapi pelajarannya belum diambil. Sehingga seperti ada energi spirit mendorong kamu untuk ada di posisi ini, bukan berarti jahat, bukan berarti tidak sayang, bukan berarti tidak peduli gitu. Justru karena
sengaja ditempa ya agar bisa sampai di posisi ini. Dan alasannya adalah karena the two of wands. Kamu seperti trying to make decision. Jadi aku merasa kamu berusaha untuk memutuskan sesuatu, oke? Tapi kamu terlalu lama gitu. Kamu terlalu berdiri terlalu lama di sebuah tempat dan kamu nggak beranjak maju satu langkah pun. Jadi terlalu lama menghabiskan waktu untuk ada keinginan untuk membuat keputusan itu ada. Tapi seperti ya kamu terlalu lama gitu. Spirit guide mau bilang kamu terlalu lama. Jadi kayak kamu akan berusaha untuk beberapa di antara kamu yang memilih PAL 1. Kamu akan berusaha seperti apapun. Kamu berusaha mempertahankan ini. Maka Spirit Guide akan push you out from relationship. Akan mendorong kamu untuk keluar dari hubungan kamu yang sekarang ya. Jadi kalau kamu merasa tiba-tiba kayak gak ada alasan hubungan kamu berakhir dengan seseorang, ada sebuah alasan yang lebih besar, oke? Ada sebuah alasan kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena memang ada tempat kamu di mana seharusnya kamu berada sekarang, itu belum kamu tempati, belum kamu tuju, bahkan dituju pun belum gitu. Jadi menginginkan sesuatu. Mungkin kalau kamu mau bertanya pada diri kamu, seperti ada jawaban bahwa kamu tahu tempat di mana kamu seharusnya berada, kamu tahu tempat di mana kamu akan mendapatkan impian kamu dan your life purpose, tujuan hidup kamu. Tapi kamu seringkali mengabaikannya. Dan kalaupun ingin memutuskan sesuatu seperti terlalu lama gitu. Dan ini yang terjadi. Ya aku tahu itu sakit sekali. Spirit Guide mau bilang bahwa Oke, aku mendengar tentang bertanggung jawab. Oke, this is jokes ya. Tapi Spirit Guide mau bilang bahwa Spirit Guide dan semesta bertanggung jawab atas yang terjadi dalam kehidupan kamu sekarang. So, tidak ada alasan bagi kamu untuk menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Oke? Semesta ini bertanggung jawab atas itu dan semesta Tuhan merestui itu atas sebuah maksud dan tujuan yang lebih besar daripada yang kamu tahu. Mungkin kamu sekarang hanya bisa merasakan sedihnya, mungkin kamu sekarang hanya bisa merasakan kecewanya, tapi percayalah ada hadiah yang sudah disediakan oleh semesta dan Tuhan untuk kamu. Ya, dan you'll make it gitu. Karena memang sakitnya kamu dapat 2 Ten of Swords. Come on, seriously. Ini kamu seperti tidak bisa lebih parah lagi dari ini, tidak bisa lebih sakit lagi dari ini, tidak bisa lebih hancur dari ini ya. Kamu merasa dihancurkan, kemudian dihancurkan lagi, setelah dihancurkan lagi kamu merasa dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya tiba waktunya this is the end of cycle gitu. 2 kartu Ten of Swords di sini aku hanya merasakan berapa kali kamu merasa sakit hati yang seperti ini, tapi kemudian harus terulang lagi karena kamu mengulang pattern yang sama, kamu mengulang pola kehidupan yang sama, tidak mengambil pelajaran dari situasi yang sebelumnya, kemudian kamu belum betul-betul healing dalam situasi itu, belum betul-betul bisa forgive and let it go gitu. Jadi memaafkan dan membiarkan itu pergi, membiarkan itu ada di belakang sana, kemudian kamu pergi dengan kehidupan kamu, dengan masa depan kamu, dengan semangat kamu. Karena healing itu belum selesai dan kamu terburu-buru untuk berada pada sebuah hubungan lagi, maka kemudian again and again terjadi lagi, oke? Sakit hati lagi, ya. Jadi Spirit Guide mau menyampaikan bahwa kamu akan berhasil, kamu akan baik-baik saja, oke? Kerja keras kamu, kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, ini akan terbayar lunas, ya. Itu yang dijanjikan. New Moon in Capricorn, your hard work is paying off, ya. Apapun yang sedang kamu lalui sekarang, kalau kamu mau mengambil pelajaran dan kamu segera healing dengan peristiwa yang kamu alami sekarang, tidak menyalahkan siapapun atas hal ini, termasuk tidak menyalahkan diri kamu sendiri, maka ini akan kamu dapatkan, oke? Your hard work is paying off, karena kamu berusaha keras untuk itu, ya. Dan ya, kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu sedang dalam situasi di mana kamu khawatir, kamu merasa takut, kamu merasa ditinggalkan, maka satu-satunya adalah jawaban dari semesta adalah no, jangan diterusin, gitu. Aku mendengarnya.
jangan dilanjutkan ya, jangan terpuruk terus menerus, karena sekarang kamu melalui video ini, melalui memilih PL1, kamu tahu bahwa semesta sayang sama kamu. Spirit guide selalu mendukungmu. Apapun yang kamu lakukan. Salah berulang kali pun mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka setia untuk beri kamu guidance, untuk memberikan petunjuk. Seperti memberikan 1000 pesan, 1000 message yang kemudian kamu tidak bisa terima. Oke, entah kamu tidak sengaja tidak mendengarnya atau kamu berusaha untuk mengabaikannya. It's just like spirit guide mau bilang bahwa come on, don't do that again. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih lagi. See? Jadi kalau kamu sedang merasa sendiri, no, you are not alone. Ada spirit guide di samping kamu. Ada mereka yang menemani kamu. Nggak cuma satu, oke? Ada beberapa. Dan hal yang pasti adalah bahwa ini adalah akhir dari cycle kamu. Kamu akan segera bangkit dan kamu akan segera menerima hadiah, menerima bayaran dari kerja keras kamu untuk kembali lagi ke jiwa kamu. Kamu akhirnya mau memahami tujuan hidup kamu apa, ya, misi jiwa kamu apa di dunia ini. Dan kamu tidak lagi memutuskan sesuatu tapi kemudian mundur lagi. Ingin memutuskan sesuatu, udah yakin nih sama apa yang mau dicapai, mundur lagi gitu. No, please don't do that. Jangan lakukan itu. Oke, PL1 itu adalah pesan yang perlu kamu tahu. Kalau kamu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupanku? Kok aku begini lagi? Kok aku sakit lagi? Kok aku dibohongin lagi? Kok aku mengalami ini lagi? Untuk beberapa di antara kamu, ini ada jawabannya, ya. Beberapa jawabannya aku merasa ada di file lain. So, kita akan menuju ke file 2. Siapa tahu ada jawaban juga untuk kamu di sana. I'll see you there. Hai, file 2. Tumpukan kartu yang kamu pilih file 2. The World di sini. Oke. Kamu punya The Hierophant, oke. Oh, Three of Cups, Nine of Pentacles, Three of Swords, yes baby, Ten of Wands, okay. Wow. Pile 2 yang aku rasakan di sini dengan The Hierophant adalah ya sesuatu tentang mengajar, sesuatu tentang pernikahan, tentang tradisi, dan ya, energinya ini adalah tentang ujian komitmen, oke? Tentang ujian dalam sebuah pernikahan, sebuah godaan besar yang datang dalam sebuah kondisi atau situasi pernikahan. Ini untuk beberapa di antara kamu yang memilih PL 2, oke? Untuk yang dalam relationship ya. Dan kamu akan belajar lebih tentang apa itu kesetiaan, apa itu cinta sejati, apa itu komitmen jangka panjang dalam sebuah hubungan, apa itu menghargai pasangan, dan lain sebagainya. Ya, dan kamu akan belajar banyak juga tentang self-love, aku mendengarnya, ya, tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Seperti sebuah energi yang ini seperti mencari petunjuk, kamu mencari guidance, kamu mencari sebuah bimbingan, kamu mencari ada apa sebetulnya, apa makna di balik semua ini, di balik ujian-ujian ini, ya. Dan kamu akan mendapatkan jawaban itu ketika kamu sudah healing, ya. Sepertinya beberapa di antara kamu yang mungkin tidak mengalami ini, tidak mengalami ujian dalam pernikahan, ini seperti, ya, kamu baru saja pergi dari sebuah hubungan atau sebuah situasi yang membuat kamu merasa sakit, kecewa, broken heart gitu. Dan akhirnya kamu akan berusaha untuk healing, ya. Kamu berusaha untuk melepaskan stres itu, kecemasan itu, ya. Meskipun aku merasa beberapa di antara kamu, pile 2, secara finansial kamu stabil, secara karir kamu oke, dan ya, seperti kamu lama sendiri, ya, atau setelah kamu healing, kamu memilih waktu untuk diri kamu sendiri, kamu seperti sedang lelah dengan kehidupan. Di satu sisi kamu fokus dengan karir kamu, tapi ada juga yang memilih pile 2 ini seperti Nine of Pentacles. Aku merasa meskipun energinya positif, tapi ini juga ada rasa-rasa seperti aku capek hidup sendiri gitu.
Ada yang mengeluhkan seperti itu atau hanya berbicara pada Tuhan, Tuhan aku capek hidup sendiri. Kapan aku akan mendapatkan seseorang? Ya. Dan untuk beberapa di sini, ya, kamu akan belajar banyak tentang apa itu komitmen jangka panjang. Bagaimana untuk berada pada sebuah situasi yang kamu akhirnya melawan diri sendiri untuk melawan sebuah godaan yang begitu besar. Beberapa ya, grup kecil, godaan besar yang datang itu adalah seseorang dari masa lalu yang punya hubungan percintaan yang cukup dalam di masa lalu, kemudian hadir lagi ya, datang lagi, dan itu membuat beberapa orang di sini akan diuji ya. Apakah itu kamu, apakah itu pasangan kamu? Energinya bisa terbalik, tapi aku merasakan itu begitu kuatnya. Ya, sementara untuk yang sudah lama single, ya ini seperti sebuah ungkapan bahwa Tuhan, aku sepertinya lelah sendiri. Aku sepertinya sudah butuh pendamping hidup dan lain-lain. But in the end, kamu diingatkan dengan memilih pile 2 ini, bahwa kehidupan pernikahan yang selama ini kamu dambakan itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Seperti kamu mengeluhkan hidup kamu yang sendiri atau tidak berpasangan saat ini. Kemudian kamu mungkin sempat cemburu atau ada rasa iri, bukan dalam konteks negatif, tapi seperti kamu melihat pasangan yang kemudian bahagia, terlihat di sosial media bahagia, memiliki anak-anak yang lucu, kemudian terlihat kehidupannya stabil. Seperti kamu, kapan ya aku bisa kayak gitu? Kenapa ya aku kayak gini? Oke? Dan kamu dengan memilih pile ini, kamu akan diperlihatkan bahwa, look at that. Ujian dalam setiap fase kehidupan, itu selalu ada. Dan ketika fase single berakhir, kemudian kamu bersama-sama dengan seseorang di step yang lebih lanjut. Bukan berarti semua yang ada di sana adalah kebahagiaan atau kamu bisa menyandarkan setiap kesusahan dalam kehidupan kamu kepada orang lain. No, ya. Pada akhirnya kita adalah jiwa yang mandiri. Kita akan selalu dituntut untuk menerima pelajaran bahwa kita tidak boleh terlalu menggantungkan apapun itu kepada orang lain. Kita tidak boleh 100% cinta, 100% percaya, 100% mengharapkan kebaikan dari orang lain. Jangan, ya. Karena, ya, hukum pastinya adalah kecewa, gitu. Karena kita hanya boleh bergantung pada Tuhan dan kepada jiwa kita sendiri untuk bagaimana agar kita konsisten setiap harinya menumbuhkan jiwa kita menjadi jiwa yang lebih bijaksana. Ujian akan terus ke situ. Jadi kalau kamu tidak mau mengambil ujian yang itu, apapun yang terjadi, kamu akan digiring ke ujian itu. Karena itu adalah life purpose, itu adalah tujuan hidup, ya, tujuan jiwa-jiwa, tujuan kita-kita ini ada di dunia. Oke. Kemudian ya, repeating a cycle, ya, kamu akan cut it for good. Aku mendengarnya. Kamu harus memutus siklus ini, ya, untuk tujuan yang lebih baik, agar kamu tidak lagi terbebani terus dengan persoalan-persoalan yang sama. Patah hati, merasa tidak bisa bersyukur dengan kehidupan, merasa ada begitu banyak beban di pundak kamu, ya. Kamu seperti terlalu banyak hal yang kamu pikirkan, yang mengganjal di hati kamu, yang membuat kamu bukan hanya terluka, tapi di satu sisi ketika kamu terluka itu, kamu harus kuat untuk beberapa alasan dan untuk beberapa orang dalam kehidupan kamu. Seperti, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kamu harus terlihat kuat. Dan untuk yang single, diingatkan lagi bahwa look at that, pernikahan ujiannya tidak semudah yang dibayangkan, oke? Ujiannya naik step ke tahap selanjutnya yang artinya kamu tidak hanya dealing dengan diri kamu sendiri, tapi kamu juga akan dealing dengan kelemahan orang lain. Dan itu adalah pekerjaan rumah yang, ya, seumur hidup, gitu. Ya, memahami orang lain, mengerti bagaimana posisi orang lain ketika mereka begitu berbeda dengan kita dalam segala hal, ya. Dan untuk sebuah alasan, beberapa di antara kamu masih sendiri hingga saat ini karena potensinya adalah jika kamu memaksakan untuk masuk dalam sebuah hubungan pernikahan sebagai orang yang berkomitmen jangka panjang, maka
akan lebih banyak ketidakbaikan di situ, ya. Ingatlah bahwa sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik, yang justru akan berujung pada, ya, patah hatinya, hancur leburnya lebih lagi daripada yang dirasakan sekarang. Let's see. See? Adjustment are required. Ada yang harus diselaraskan, ada yang harus di-adjust, ada yang harus disesuaikan. Apa itu? Energi kamu, ya. Energi kamu dengan semesta. Oh my God. Aku dapat satu kartu lagi, pesan dari semesta. Align your life. Apa yang harus diselaraskan dan apa yang harus dirubah. See? Semuanya tentang energi kamu, ya. Secepat kamu healing dan menyadari apa tujuan jiwa kita ada di dunia ini, kita hari ini dalam step ini, dalam fase ini, apa sih? Kita harus belajar tentang apa? Sadari itu. Pelajari kenapa jika seandainya kamu selalu merasa ketemu dengan orang yang salah, setelah itu ketemu dengan orang yang salah, terus kamu ngotot nih, kamu bilang, tapi aku udah healing kok, gitu. Itu menurut kamu, gitu. Benarkah sudah healing, gitu? Maka tanyakan lebih kepada jiwa kamu, ya. Kamu bilang kamu sudah healing, tapi kemudian kamu nanya ke terotenia, gimana ya caranya aku bisa balikan sama mantanku? Atau kamu nanya lagi, berarti mantanku ini sekarang akan berhubungan dengan perempuan lain, ya? Oh my God, that's not your business, like seriously, ya. Bisnis terpenting kamu dalam kehidupan ini adalah benahi hidup kamu, ya. Kemudian nggak usah mikirin mantan yang sudah nyakitin, nggak usah mikirin seseorang yang nggak deserve kamu lagi, karena dengan kamu healing dan kamu bebenah diri, ya, kamu fokus dengan diri kamu, akan datang nih orang yang dikasih sama Tuhan yang lebih indah, yang lebih baik memperlakukan kamu. Trust me, okay? Berhenti untuk repeating a cycle, ya. Jangan muter-muter di lingkaran itu terus. Nggak capek? Aku cuma mau nanya itu aja sih. Bukan aku yang nanya, spirit guide mau nanya. Nggak capek? Istirahat sebentar, sembuhkan diri kamu, maju ke depan. Jangan mundur ke belakang, ya. Nabrak nanti nggak kelihatan. Maju ke depan. Okay. Pile nomor 2. Beberapa ada yang memilih ini, ragu-ragu untuk ke pile 3. I got it. Kamu boleh cek pile 3 untuk tahu apakah energi kamu ada di sana atau tidak. Thank you. Aku berharap kamu segera sembuh, kamu segera melupakan yang harus dilupakan, dan maju untuk masa depan. Thank you. Hai, pile 3. The world, ya. Okay. Wow, the judgment. Eight of Cups, yes baby. Three of Pentacles, Magician, Ace of Pentacles, beautiful. Okay. Let's see. Aku merasakan energi, the judgment, dari the judgment ini adalah tentang forgive and let go, ya. Beberapa di antara kamu ini seperti kamu akan memaafkan sesuatu, memaafkan seseorang, memaafkan diri kamu, kemudian membiarkannya untuk pergi, kamu melupakan itu, dan kamu menjadikan itu hanya sebagai pelajaran, tidak untuk diingat-ingat dan tidak untuk memberikan energi atau fokus kamu ke sana, oke? Karena di sini adalah, ya, kamu akhirnya berada di arah atau path atau jalan di mana takdir kamu menuntun kamu, oke? Spirit guide mau bilang, I'm so proud of you. Finally, aku bangga sama kamu gitu. Tapi, oke, ini adalah proses healing, ya. Aku merasa, ya, di sini ada seseorang yang kemudian pergi meninggalkan masa lalu, pergi meninggalkan sebuah situasi, meninggalkan sebuah energi atau bahkan seseorang, dan kamu diminta untuk melihat hidupmu, ya, hidupmu yang sekarang. Apakah aku sudah ada di tempat yang tepat? Apakah aku sudah ada di tempat di mana seharusnya aku berada? Tapi di sini aku juga merasa tentang, ya, Three of Pentacles, ini juga tentang reconciliation untuk yang dalam berhubungan, yang sedang dalam hubungan, Jadi jika kamu yang memilih pile 3 ini sedang dalam hubungan atau kamu sedang menantikan seseorang, ini seperti ada energi mengharapkan untuk balikan gitu, ya, mengharapkan untuk rujuk
mengharapkan untuk seseorang dari masa lalu kembali ke kehidupan kamu. I don't know, apakah orang yang kamu harapkan untuk kembali itu energinya sudah berubah, karena sepertinya energi ketika mereka berpisah denganmu ya, itu energinya masih banyak yang gak selaras dengan kamu, sehingga seperti masih ada banyak pekerjaan rumah di antara kalian yang harus dibenerin dulu sebelum kalian ketemu lagi. Selain itu, untuk yang single, aku merasa ini adalah tentang di mana kamu seharusnya berada. Kamu akan menanyakan lagi, bersama dengan siapa aku harusnya menjalani kehidupan ini ya. Selain tentang akhirnya ujian kamu untuk yang single adalah kamu fokus dengan pekerjaan, tapi kamu juga akan diminta untuk lebih terhubung dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan kamu. Lebih terhubung dengan banyak orang, kamu tahu apa artinya orang lain dalam bekerja sama, karena dua kepala lebih baik daripada satu. Mungkin kamu adalah orang yang perfeksionis sehingga lebih sering ingin mengerjakan semuanya sendiri, kemudian sering kali meremehkan bantuan dari orang lain, kamu tidak mau menerima itu, dan energinya nggak check and give gitu ya. Sementara semesta mau kamu tahu bahwa selalu jadi giver ya, selalu jadi pemberi itu nggak bagus gitu. Ada kalanya kamu harus menunjukkan ya, menyampaikan energi bahwa kamu juga menerima bantuan, bahwa kamu juga menerima energi dari orang lain ya. Itu yang disebut seimbang, balance. Ya, untuk beberapa juga di sini aku merasa seperti kamu akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ya, sebuah hal yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan kamu, yang tidak membawa kamu ke arah yang lebih baik, sehingga pada akhirnya kamu akan melepaskan itu. Kamu tersadar bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan, ada sesuatu yang gak bisa kamu pegang terus-terusan. Bahkan perubahan itu adalah hal yang harus kamu sadari akan terjadi kapanpun dan seperti apapun kamu menolaknya gitu. Perubahan akan tetap terjadi dalam kehidupan kamu, dan kamu mulai menyadari itu. Dengan banyaknya hal yang menyakitkan mungkin, dengan banyaknya hal yang mengecewakan, kemudian kamu seringkali kayak bertanya, apa ya sebenarnya ya? Kenapa ya begini ya? Kenapa ada rasa kecewa? Kenapa ada penderitaan dalam hidup dan lain-lain? Apakah seperti halnya kamu berusaha menyadari, analoginya seperti ini. Kamu menyadari akhirnya bahwa kesedihan adalah hal yang mutlak ada dalam kehidupan kamu, karena dengan merasakan sedih kamu bisa tahu apa artinya bahagia. Begitu juga sebaliknya ya. Sesuatu tentang sebab akibat, sesuatu tentang apa yang seharusnya, hukum alam. Kamu berusaha untuk memahami bagaimana cara semesta bekerja, oke? Ya, kamu akan dipanggil untuk lebih terhubung dengan orang lain ya. Kamu yang meninggalkan sesuatu di belakang, seperti juga berusaha untuk menciptakan. Jadi kamu menanti sebuah keajaiban terjadi dalam hidup kamu, dan kamu juga mulai menciptakan itu ya. Menciptakan keajaiban itu ya, sesuatu yang akan mengejutkan kamu karena semesta punya ini untuk kamu. The Ace of Pentacles, hadiah semesta yang akan membahagiakan kamu. Apapun bentuknya, gak selalu tentang uang, gak selalu tentang pekerjaan, ini tentang sebuah rasa, akhirnya kamu akan ada di sebuah titik di mana kamu merasa kamu cukup dengan diri kamu. Kamu merasa cukup dengan segala hal yang kamu miliki ya. Kamu terpenuhi, kamu bersyukur, kamu terhubung dengan semuanya, dengan energi-energi baik, dan kamu akhirnya menjadi salah satu penyumbang vibrasi yang bagus untuk planet ini. Itu yang akan kamu lakukan. Wow, nice ya. Dan pada akhirnya memaafkan, kemudian melupakan, kemudian kamu healing, itu akan membawa kamu kepada sebuah energi yang luar biasa, akan berdampak besar dalam kehidupan kamu ya. Selain bahwa kamu akhirnya, beberapa orang yang mungkin pernah pergi dari kehidupan kamu pernah kehilangan dia, seperti dia akan kembali lagi. Dengan kamu yang sudah memperbaiki diri, dengan dia yang sudah memperbaiki diri, seperti dua energi baru yang kemudian akan bersatu. Aku merasakan itu. Dan memang kamu juga mengharapkan itu terjadi. Bahkan sudah lama, lebih lama dari sebelum video ini dibuat ya. Oke. Ya, kamu juga diminta untuk mengejar mimpi kamu ya.
Jangan berpikir negatif, jangan berpikir tentang bahwa aku akan kecewa lagi, karena kamu hanya memanifestasi itu. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, ya. Hati-hati dengan itu, karena itu adalah apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Mau hal baik, pikirin hal baik mulai dari sekarang. Mau bahagia, pikirkan hal-hal yang membuat kamu bahagia dari sekarang, oke? Itu cara energi semesta bekerja, tidak bisa dicurangi dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Tidak perlu dipertanyakan lagi tepatnya. Your dreams need a practical plan, ya. Kamu harus memulai sesuatu untuk mimpi kamu. Apa coba mimpi kamu, ya? Full moon in Taurus, ya. Don't dim to fit in. Oke. Jangan meredupkan cahaya kamu hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kamu berada sekarang, ya. Justru ketika kamu punya cahaya itu dalam diri kamu, sinarilah lingkungan kamu yang mungkin gelap agar mereka menjadi terang, ya. Jadi jangan kamu yang menyesuaikan karena sekitaran kamu gelap nih, jadi kamu ngerasa kamu jadi pusat perhatian, kamu jadi sorotan, kemudian kamu ngerasa insecure, merasa nggak aman, dan akhirnya kamu bikin redup nyala jiwa kamu. Cahaya kamu redupin. Kamu menyesuaikan tapi kamu nggak kerasa, kamu downgrade hidup kamu. Kamu menyesuaikannya bukan menyesuaikan naik, tapi menyesuaikan turun. Hati-hati dengan itu. Jangan dilakukan kalau kamu merasa sedang melakukan itu, ya. Seperti sebuah lingkungan yang beberapa, ini untuk 1-2 orang mungkin seperti menuntut kamu untuk menjadi sosok yang bukan kamu sebenarnya. Entah family, entah pertemanan, entah di dunia kerja gitu. Circle kamu, ya, orang-orang yang tidak membuat kamu tumbuh menjadi jiwa yang baik, tidak membuat kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dan kemudian kamu menyesuaikan diri dengan mereka, bukan kamu yang berusaha untuk menjadi sinar di situ. Kamu berusaha untuk menjadi influencer bagi mereka yang kurang baik, kemudian menjadi baik. Tapi justru aku merasa seperti kamu justru yang tidak berpegang teguh pada apa yang kamu yakini. Jadi please stand up, berdiri teguh pada apa yang kamu yakini baik, pada apa yang kamu yakini akan menuntun kamu ke path kamu, ke jalan kamu di mana kamu memang seharusnya berada. Dan kamu akan terhubung dengan semesta, akan terhubung dengan Tuhan, akan terhubung dengan banyak hal sehingga keberkahan itu seperti akan mengalir. Jalan itu kalau yang tadinya kamu ngerasa seperti banyak pohon, banyak aral lintang di situ, aral melintang. Tiba-tiba seperti akan kebuka satu-satu. Tiba-tiba jalanan lurus sekali. Karena sudah ada badai yang menerpa, kemudian karena sudah ada matahari, hujan, sampai akhirnya pohon-pohon itu dibersihkan, diberesin. Dan kamu akan mendapati jalan kamu lurus di situ. Jalan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan bukan hanya baik untuk kebutuhan duniawi kamu saja, tapi juga baik untuk perjalanan jiwa kamu. Oke? Pile 3, Pile 1 dan Pile 2. Terima kasih sudah berada di sini. Kalian luar biasa. Terima kasih untuk supportnya, dan I'll support you too. Aku juga akan ada di sini untuk support kalian dan membawa kalian atau setidaknya memberi kalian sedikit atau setitik pencerahan tentang ada apa di balik jalan kehidupan yang sedang kamu lalui. Okay? I hope the best for you. Aku berharap kamu bisa lebih bahagia setiap harinya, bisa lebih berkah dan banyak kebaikan di setiap harinya, agar kamu tahu bahwa di kehidupan ini kamu disayangi oleh semesta, kamu disayangi oleh Tuhan, dan kamu ditemani oleh spirit guide yang gak pernah ninggalin kamu dalam kondisi apapun. Okay? Pel 1, Pel 2, Pel 3. I'll see you on the next video. Stay healthy and take care. Okay?